Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safihani wa habya ghani. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bab tayammum. Apa itu tayammum dan juga ahkamu tayammum, hukum-hukum daripada tayammum itu. Baik, sekarang kita masuk kepada asbabut tayammum, sebab-sebab tayammum. Ada berapa sebab-sebab tayammum? Orang itu boleh tayammum, ya, itu karena sebab. Sebabnya apa? Ada 3 sebabnya. Salatah. Faqdul ma'i. Faqdul ma'i, itu yang pertama, nggak ada air sama sekali. Nggak ada air sama sekali, boleh tayammum. Kemudian yang kedua, wal maradu, sakit. Bukan sembarang sakit, tapi penyakit khusus, bukan hanya karena batuk doang, boleh tayammum. Tapi penyakit yang mana kalau kata dokter ini kena air, ini bakal parah atau bakal mati, nah itu baru boleh tayammum. Boleh ihtiyaju, yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Wal ihtiyaju ilaihi, dan membutuhkan kepada air, li'atshi hayawanin muhtaram, karena untuk Atush itu haus hewan muhtaram yang dimuliakan. Inti ada air, tapi di satu sisi ada hewan yang sedang kehausan. Ya, mana yang harus ente pilih? Buat wudu atau buat hewan muhtaram? Apa hewan muhtaram? Misalkan kucing. Ya. Ini kalau saya pakai wudhu, nanti kucing bakalan kehausan. Ya. Hayawan muhtaram ini yang berarti kalau ada hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram, nanti akan dibahas. Ya. Seperti kalau ada hayawan ghairu muhtaram, seperti apa? Kalbun akur, seperti anjing yang mengganggu orang. Ya. Ada anjing kalau ngelewat diganggu, ya. Nah itu kalbun akur, itu nggak perlu meskipun ada air sedikit. Kalau ente pakai buat wudu, nggak bisa ngasih air minum buat kalbun akur itu, nggak apa-apa, biarin dia, kalau dia mati nggak apa-apa, ya, karena dia keberadaan dia mengganggu. Kecuali kalau anjing yang nggak mengganggu, anjingnya pelihara kebun, ya kan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Atau anjing yang nggak mengganggu, itu nggak masalah, itu baru boleh. Itu termasuk hayawanun muhtaram. Kita lebih prioritaskan dia, lebih kasih ke dia. Kita pakai tayammum aja untuknya, gitu. Orang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, yang nggak sholat, itu termasuk hayawan ghairu muhtaram. Kategorinya orang yang kita nggak perlu memprioritaskan dia untuk masalah air minum. Ente wudu aja, ya, misalkan dah wudu, cukup buat ente wudu doang. Terus kalau ente wudu itu ada orang yang sedang kehausan, tapi dia nggak pernah sholat, ini misalkan tarikus sholat, udah ente wudu aja, ya, nggak usah prioritaskan dia. Itu karena dia termasuk golongan hayawanun ghairu muhtaram, itu kalbun akur wa tarikus shalah.
Jadi ada 3 sebab tayamum. Yang pertama tadi nggak ada air sama sekali, sama wal marad, sakit, kemudian membutuhkan air tersebut tapi untuk atash hayawanin muhtaram, untuk hausnya hewan muhtaram. Ente kasih, ente prioritaskan kepada hewan tersebut atau orang, apalagi jangankan hewan, apalagi kalau ada orang soleh atau orang, kita prioritaskan kepada mereka, kecuali hayawan ghairu muhtaram yang tadi dijelaskan. Kemudian awalan faqdul ma'i. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan satu persatu tentang faqdul ma'. Bagaimana faqdul ma' itu apa? Kata beliau, ay al-ajzu an isti'malil ma'i imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Al-ajzu an isti'malil ma', tidak bisa menggunakan air. Kenapa nggak bisa menggunakan air? Imma li faqdihi hissan. Ada 2 kendala. Yang pertama, sama sekali nggak ada hissan, secara his, ya, secara nyata nggak ada, emang nggak ada airnya. Li faqdihi hissan, emang nggak ada air. Au li faqdihi syar'an, ya, atau secara syariat ada, nyata ada air, cuma nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Mungkin karena sakit. Itu secara syar'an. Hisan itu secara memang nggak ada sama sekali air. Kalau syar'an ada, cuma kita nggak bisa menggunakan air tersebut. Kenapa? Karena sakit atau ada sebab yang lain, nanti akan dijelaskan. Al-faqdul hissi. Yang pertama al-faqdul hissi, nggak ada hissi, secara nyata emang tidak ada air sama sekali. Bian la yajidal ma'a bil kulliyati ba'dal bahthi anhu. Nah, setelah bian la yajidal ma' dengan tidak mendapatkan air bil kulliyah sama sekali, ba'dal bahthi anhu, setelah dicari air tersebut, dicari ke sana, cari ke sini, ya. Di rumah misalkan nggak ada, dicari di masjid, di masjid juga nggak ada. Terus ente nyari ke sungai, sungai juga nggak ada airnya. Dicari sana kemari sudah nggak ada. Nah, itu namanya al-faqdul hissi. Al-thani al-faqdul syar'i. Nah, tadi kan ada 2 unsur orang nggak bisa menggunakan air, ada secara his, ada secara syar'i. Ini al-faqdul syar'i. Bagaimana al-faqdul syar'i? Kan wajada, ay al-awwal itu. Al-awwal wajada al-ma'a walakin yahtaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Ya. Faqdu syar'i itu seperti apa? Tidak ada air secara syar'i. Itu seperti kan wajadal ma'a, seperti dia ada air. Walakin yahtaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram, akan tapi dia membutuhkan air tersebut li'atshi hayawanin muhtaram, untuk ngasih minum hewan yang sedang kehausan. Hewan muhtaram tapi ya, hewan muhtaram yang sedang kehausan. Misalkan kucing, domba, sapi, yang lainnya. Selain kalbun aqor dan tarikus shalah. Nanti akan disebutkan hewan yang ghairu muhtaram. Ada apa ya? Ada 6 nih. Atsani yang faqdul syar'i aw wajadahu yuba bi aktsara min thamanil mithli, atau ada air cuma ya ente di rumah nggak ada, di rumah nggak ada ya, cuma pas ente cari di bawah misalkan ada yang jual, atau di warung juga ada yang jual air ya, tapi harganya nggak lumrah, bi aktsar min thamanil mithli, melebihi harga pasaran 2 kali lipat misalkan harganya ya. Itu faqdu syar'i, termasuk faqdul ma' itu juga sama, boleh untuk tayamum. Aw wajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabu'in. Aw wajadahu, atau ada air ya, mungkin di rumah nggak ada, cuma ada di sungai situ ada air, akan tapi wa kana bainahu wa bainal ma' mani'un, akan tapi antara dia dan air itu ada penghalang.
Seperti apa penghalangnya? Kasabu'in, seperti binatang buas. Ya. Ente mau ke sana tapi ada serigala. Ente mau ke sana tapi ada harimau. Nah. Mau ke sana ada singa. Nah, bisa. Bahaya kalau ke sana. Terus gimana? Udah tayamum. Arabi awajadahu walakin khafal maradha min istimalihi, atau ada air akan tapi dia takut, ya, dia ada penyakit, kalau menggunakan air itu tambah parah penyakitnya. Ini. Nah. Akan tapi ini kembalinya kepada at-tabib, ya. Masalah penyakit kembalinya kepada dokter. Tanya dulu kepada dokter yang bersangkutan. Ini penyakitnya penyakit kronis, penyakitnya bahaya mungkin, ya. Bukan penyakit ringan, penyakitnya kronis, ya. Tanyakan kepada dokter, bukan ke sembarangan orang. Pada ahlinya harusnya. Kalau penyakit kulit misalkan, ya tanya kepada dokter kulit. Ya, dokter, saya ini kalau mandi atau wudu ini kalau kena air gimana? Kulit saya. Ya. Oh, jangan, nanti tambah parah misalkan, nggak cepat sembuh. Ya, mungkin habis kebakar. Biasanya kalau orang habis kebakar itu nggak boleh kena air. Ya. Kita tambah parah, tambah hitam. Ya. Ya udah, tayamum. Yang itu udah selesai itu. Faqdul ma'. Yang kemudian yang kedua al-maradu. Ya. Sebab atsani, sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah al-marad. Penyakit atau sakit. Wa ka mutayammumi hal maradi thalatha. Hukum tayamum ketika sakit itu ada 3. Pertama, wajib. Kapan tayamum bagi orang sakit itu menjadi wajib? Ya. Idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Ya. Kalau dia takut mati, ya, takut mati, halak itu sini mati dari menggunakan air. Kalau saya menggunakan air, saya akan bakalan mati ini. Ya udah. Inti wajib pada saat itu untuk tayamum. Meskipun ada air, tayamum wajib. Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membahayakan diri kamu sendiri. Ya. Tsani mubah. Idza kana yakhafu mahdhura tayammum. Ya, kapan tayamum bagi orang sakit itu hukumnya mubah? Idza kana yakhafu mahdhura tayammum wa waziratul marad aw bud'u syifa aw hudutsu syai'in fa'ish fi 'udwin dhahir aw faqdu manfaati 'udwin, ya. Mubah kalau dia takut terjadi sesuatu, ya. Mahdhurat tayamum, hal-hal yang dia khawatirkan di dalam bab tayamum, yaitu apa? Seperti kalau seandainya kalau dia pakai air, yaitu ziyaratul marad, bertambah sakitnya. Aw bud'u syifa, atau tambah lambat sembuhnya. Au hudutsu syai'in fahish fi 'udwin dhahir, atau terjadinya sesuatu yang parah di dalam anggota tubuhnya, zahir yang nampak. Au faqdu manfaati 'udwin, atau dia akan kehilangan manfaat daripada anggota tubuhnya. Kalau pakai air bakal nggak bisa bergerak tangannya misalnya. Ya udah, tayamum mubah tadi. Tsalitz haramun idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma'. Ya. Idza kana al-maradu khafifan, haram kapan orang sakit
Pakai tayamum, orang sakit tayamum hukumnya haram kapan ya? Kalau marotnya itu marot ringan, penyakitnya penyakit ringan, flu biasa, ya, tayamum. Tuh batuk-batuk, tayamum. Nah itu mau khafif, la yadurruhu isti'malul ma', enggak bahaya kalau dia menggunakan air. Itu haram dia, ya, enggak boleh tayamum. Mas'alatun idza kana fihi marad walakin syakka hal yadurruhu al-ma'u am la fa hal yajuzu lahu tayammum. Satu masalah kalau idza kana fihi marad, kalau ada orang sakit walakin syakka tapi dia ragu hal yadurruhu al-ma'u am la, apakah menggunakan air ini bahaya atau tidak, fa hal yajuzu lahu tayammum, apakah boleh bagi dia itu untuk tayamum, ya. Ada orang sakit tapi dia ini ragu, saya ini kalau pakai air ini bahaya apa enggak? Ya lebih afdal tanya dulu kepada tabib, itu afdal. Ya. Pada dokter tanya dulu. Ya, kalau penyakit saya seperti ini bahaya apa enggak kalau saya wudu pakai air? Ya. Afdal seperti itu. Tapi di sini Indah Ibnu Hajar yajuzu lahu tayammum dalam keadaan ragu, misalkan dia nggak bisa tanya sama dokter, nggak ada kenalan, ya, nggak ada link akses untuk bertanya, nggak ada orang yang tahu, misalkan udah gimana ini, ya udah menurut Imam Ibnu Hajar boleh dia tayamum, udah langsung tayamum aja, udah nggak apa-apa. Wa inda Ramli la yajuzu lahu tayammum, kata Imam Ramli, ya nggak boleh dia tayamum. Fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin, ya, maka bagi dia wajib untuk, kata beliau Imam Ramli, wajib min ikhbar, jadi dikabarin dulu dari tabib dokter thiqah yang bisa dipercaya, ya. Jadi bukan sembarang dokternya bukan dokter umum, ya. Dokternya bukan dokter umum, dokter spesialis. Misalkan spesialisnya dia sakit apa, ya, penyakitnya penyakit apa. Berarti ini kan penyakitnya penyakit kronis, ya. Harus tanya kepada spesialisnya yang tahu. Tapi kalau ada akses bisa ditanya, nah itu wajib. Tapi kalau nggak ada akses ke sana, nggak kenal dokter, nggak ada akses untuk ke sana, untuk tanya ke sana ke tabib, ya udah ambil aja, udah. Menurut Imam Ibnu Hajar, ya juzul tayammum, ya langsung aja boleh. Salisan al-ihtiyaju ilaihi li asy hayawanil muhtaram, wallahu taala alam. Tabi nasai dunia langgal wa qala alaihi salatu wassalam, man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lah. Nabi bersabda, man sami'a nida'a, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan farighan, dalam keadaan kosong, sahihan, dia dalam keadaan sahih sehat, falam yujib, kemudian dia tidak menjawab, ya, artinya tidak menjawab apa? Ya, menjawab adzan atau menjawab adzan dan menghadiri jamaah. Menghadiri jamaah. Fala sholat lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah. Maka di sini fala sholat lahu, ya. Man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala sholata lahu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, di sini la sholata lahu, di sini maksudnya adalah la-nya itu ada dua ihtimal. Ya, ada dua ihtimal. Yang dimaksud la nafi, nafyul kamal, atau la nafi al-jins. Ya. Maksudnya la itu tidak sempurna sholatnya atau tidak sama sekali terhitung sholatnya. Ya. Itu ada dua pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ya tidak sempurna gitu aja. Tapi kalau menurut imam yang lain, mungkin seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang mewajibkan sholat, ya. Itu la-nya di situ la nafi, ya.
munafil jins, artinya tidak sama sekali terhitung sholatnya, tidak ada sholat baginya. Meskipun dia sholat di rumah, nggak dianggap sholatnya. Ya. Itu menurut Imam mazhab lain. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sempurna saja sholatnya. Wa qad hamma alaihi salatu wassalam bi hiraqi buyuti aqwamin alaihim bin nar kanu yatakhallafuna 'anis salati fil jamaah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk biihraqi buyuti aqwamin, ya, membakar rumah beberapa kaum, ya, membakar rumah mereka alaihim binar dengan api, pengen bakar kan yang mana kan yatakhallafuna 'anis shalat berjamaah, yang mana mereka meninggalkan sholat berjamaah, ya. Jadi orang zaman dulu, zaman Nabi itu gampang diketahui dia itu orang mukmin yang benar atau tidak, atau orang munafik gitu, ya. Kalau orang munafik zaman Nabi, zaman Nabi orang yang nggak sholat jamaah itu adalah orang munafik. Yang nggak mau jamaah sama Nabi itu orang munafik zaman dulu. Wakadzalika warada fil hadits wa huwa al-ghayah fi tasydid wa tahdid liman yatruku sholatal jamaah min ghairi udhrin sahih. Dan itu adalah puncak di dalam tasydid wa tahdid, ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur yang benar. Kalau ada udzur nggak ada masalah, ya. Bahkan di dalam mazhab lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya yang mewajibkan sholat berjamaah, nah, itu kalau lagi sakit ya nggak ada masalah, ya, ma'dzur. Tapi ini yang masih sehat, ya, nggak sakit, nggak mau sholat berjamaah, nah ini kitabnya kepada mereka. La yumkinul huduru ma'ahu biwajhin ma. Wal udhur sahih, udhur yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan, alasan yang benar itu adalah walladzi la yumkinul hudur ma'ahu, yang mana dia tidak mungkin hadir berjamaah biwajhin ma dengan cara apapun, ya. Wa in amkana fa bi masyaqqatin dhahiratin, kalau bisa pun maka dengan fa bi masyaqqatin dhahirah, dengan masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesusahan yang sangat jelas, ya'suru ala aktsarin nasi tahammuluha, yang mana ya'suru sangat susah, ala aktsarin nas bagi kebanyakan manusia, tahammuluha untuk memikulnya. Benar-benar sakit, misalkan udah nggak bisa jalan, panas, nggak bisa jalan, lemes, ya, ya udah, masyaqqah. Wa ma'adzalika wal hudur afdal, wa ma'adzalik, dan dengan demikian pun fal huduru afdal, dia tetap hadir salat berjamaah itu lebih afdal, wa thawab fihi aktsar, ya. Dan pahala baginya itu lebih banyak. Kenapa? Ya karena dia dalam keadaan udzur, lagi sakit, tapi dia paksakan untuk sholat berjamaah. Nah ini pahalanya luar biasa, double. Illa fi suratin nadira, kecuali dalam suwar nadira, dalam beberapa gambaran yang sangat langka. Misal ayyakuna udruhu da'al ishal al mutawatir. Misalkan, ya, wa yukhsha law hadar min talwithil masjid wa ma fi ma'na dzalik. Nah, kecuali uzurnya nih yang benar-benar diperbolehkan, yang mana dia afdal dia udah di rumah aja.
Seperti udurnya kalau dia punya penyakit apa? Al-ishal al-mutawatir. Penyakit ishal. Ishal itu apa? Mencret yang terus menerus, ya. Kalau ente paksain ke masjid, takut ngotorin masjid nanti, jadi repot, ya. Udah, mendingan di rumah. Wa yukhsha law hadar min talwithil masjid, dan dikhawatirkan kalau dia datang hadir berjamaah, ya, takut ngerusak atau ngotorin masjid. Wa ma fi ma'na dzalik, dan ada wa ma fi ma'na dzalik, apapun gambaran yang sama seperti penyakit ishal. Ada orang yang mungkin mimisan terus. Ya kalau nanti ke masjid terus mimisan, ya, bisa motorin masjid, ya, bikin najis karpet, nah, jadi repot. Oh, udah mendingan di rumah. Wal udhru innama ma'nahu suqutul haraji 'anil ma'dzur wa qad yahsulu thawab ma'a isqatil haraj liman kana udhru shadiqan. Ya. Wal udhru, dan dengan wal udhru, udzur itu atau alasan itu maksudnya, maknanya suqutul haraj 'anil ma'dzur, gugur kewajiban, gugur dosa dari orang yang dikasih atau orang yang tadi itu, orang yang memiliki halangan-halangan tertentu tadi itu. Orang yang sakit tadi itu ma'dzur namanya. Ma'dzur, orang yang sakit, ente ma'dzur, ya. Waqad yahsulu thawab ma isqatil haraj, akan tetapi terkadang bisa mendapatkan pahala ma isqatil haraj, dengan gugurnya dosa atau kewajiban di dalam sholat berjamaah bagi orang yang udurnya itu benar-benar shadiq, tulus, ya. Misalkan tadi itu ada orang sakit tapi dia itu paksakan dirinya untuk sholat berjamaah, ya. Dia ma'dzur sebenarnya, ini orang ini ma'dzur, nggak sholat berjamaah, ma'dzur, punya penyakit sakit, ya, tapi dia paksakan. Wa huwa yawaddu an law istata'a al-hudur bi ayyi mungkin wa yaqa'u fi qalbihi li adami hudurihi huzun wa ta'abun ala ma fatahu min ta'ati rabbih wa ta'zimi hurmatihi, ya. Bisa dia itu dapat pahala kalau bagi orang hudurnya itu benar, dan dia itu ada keinginan kalau seandainya dia itu bisa hadir, dia bakalan hadir dengan cara apapun, ya. Wa yaqa'u fi qalbihi li adami huduri huznun wa ta'abun, dan di dalam hatinya itu ketika dia tidak ada hudur, tidak hadir sholat berjamaah itu, dia ada perasaan sedih, ya, sangat sedih, ya, ala ma fatahu, atas apa yang telah dia lewatkan, min ta'ati rabbih, dalam taat kepada Allah, wa ta'zimi hurmatihi, mengagungkan kemuliaan-kemuliaan Allah, ya. Dia sedih, ya Allah, kalau seandainya saya bisa hadir sholat berjamaah, saya bakalan hadir, ya. Kalau saya mampu, ya itu. Jadi dalam hati itu meskipun dia itu sakit, tapi kalau dalam hatinya dia itu ada rasa sedih, nggak bisa hadir berjamaah, dia dapat pahala itu. Tapi kalau di dalam hatinya dia sedang sakit, tapi alhamdulillah nggak sampai jamaah, ya, senang dia, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Misalkan ente ada kegiatan, misalkan biasa suka hadir haul, ya, suka hadir apa aja kegiatan yang positif, ya, ya, silaturahmi kepada guru misalkan. Habis itu ada udzur, ente nggak bisa hadir, ya, ya, dalam hati, ya Allah, sedih nggak bisa hadir, itu dapat pahala tetap, ya, tetap dapat pahala. Seakan-akan ente ditulis sama Allah sama seperti orang yang nyambung silaturahmi sama guru, termasuk orang yang hadir di suatu haul, ya, meskipun ente nggak hadir, ya, tapi dalam hati itu ada perasaan sedih. Kama qala alaihi salatu wassalam fi ba'di ghazawatih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian
ghazawatihi, peperangan ghazwahnya. Inna aqwaman khalfana bil madinati ma sirna masiran wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul udru. Ya. Sesungguhnya ada beberapa kaum di belakang kami yang ada di kota Madinah sana, yang kita tinggalkan di sana. Ya. Masirna masiran, tidaklah kita melewati suatu perjalanan. Wala qata'na wadiyan, dan tidaklah kami melewati suatu lembah. Illa kanu ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita. Sama seperti mereka itu hadir datang bersama kita. Ghazwah bersama kita. Perang hadir sama bersama kita. Itu kata Nabi. Padahal mereka gak ikut. Ada di kota Madinah. Ya, gak ikut bersama Nabi. Kenapa mereka gak ada? Habasahumul udhru. Mereka gak bisa hadir bersama Nabi. Kenapa? Karena ada udzur. Apakah sakit? Ya. Apakah jaga ibunya? Ya. Atau yang lainnya. Ya. Tapi mereka tetap ditulis sama Allah seakan-akan mereka ghazwah bersama Nabi. Mereka perang bersama Nabi. Ya. Kecuali beda, ada orang yang sakit tapi dalam hatinya alhamdulillah saya gak ikut perang hari ini. Itu udah gak dapat pahala, itu udah masuk munafik itu di zaman Nabi. Orang kayak gitu munafik, udah munafik. Wa ka'annahum humul ladzina qala Allahu fihim wa la 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya. Wa ka'annahum, dan mereka itu orang-orang yang memiliki jiwa semangat yang tinggi gitu ya. Meskipun dia sakit tapi dia masih ada keinginan untuk berbuat baik, masih ada keinginan untuk bersolat berjamaah, tapi ya keadaan membatasinya. Itu seperti orang-orang yang di dalam Al-Quran disifatkan oleh Allah wala 'alal ladzina idza ma'atauka, dan tidak ada dosa bagi orang yang idza ma'atauka, ada orang yang datang kepada engkau litahmilahum, untuk agar engkau memberikan bawaan kepada mereka. Misalkan perang itu kan butuhkan kepada apa namanya, kuda, apa lagi, pedang, atau apa lagi, panah, ya kan, tombak. Ini ada dua orang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, saya pengen perang, ya, tapi saya nggak punya ini dan itu, nggak punya perlengkapan. Ya, kata Nabi, saya juga udah habis persiapannya. Nabi itu, ya, udah diserah-serahin, udah dibagi-bagiin, pedang udah dibagi-bagiin semuanya, ya, udah nggak ada lagi sisa. Akhirnya apa? Qul la ajidu ma ahmilukum alaih, aku nggak bisa ngasih sesuatu buat kalian, ya, kata Nabi. Akhirnya apa? Tawallau, mereka itu pergi pulang. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan sedangkan mata mereka itu bercucuran air mata, nangis, sedih, hazanan. Ya. Mereka rasakan sedih, hazanan. Nah, ini yang kayak begini nih. Nggak bisa hadir perang bersama Nabi karena suatu uzur. Tapi dia nggak bahagia, nggak senang, tapi sedih. Ini yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Nggak ikut darah seneng, wah itu mau nggak dihitung pahala. Nggak ikut sholat berjamaah, wah ini kesempatan, ya. Nah itu nggak dapat pahala kalau udah begitu. Wa man fi ma'nahu min ahli sidqi wal ikhlas wa quwwatur raghbah fi ma 'indallah wa badli nafsi fi ma dunha fi talabi maradati. Ada yang fima, di situ ada apa, fama dunaha? Fama. Ada yang fima di situ? Enggak ada. Fama semuanya. Fama dunaha fi talabi maradati. Wa man fi ma'nahum, dan yang sama dengan makna mereka, yaitu makna orang-orang yang sedih, dalam keadaan sedih, tidak bisa perang bersama Nabi. Itu sama seperti orang-orang yang nggak bisa hadir sholat berjamaah gitu.
Itu kan min ahli sidqi, orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam niat, keikhlasan di dalam ibadah. Ya, wa quwwatur raghbah, orang seperti orang yang memiliki kekuatan raghbah, semangat tinggi di dalam mencari ridha Allah. Wa badrin nafsi, orang yang loman, dermawan. Ya. Famadunaha, orang yang loman kepada orang lain, suka memberi, fi talabi mardhatihi, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia itu punya kebiasaan bagi orang, pada saat itu dia nggak punya apa-apa, akhirnya dia sedih, ya. Dia sedih, aduh, hari ini saya nggak bisa berbagi. Dia sedih. Tetap dia itu tetap sama Allah ditulis orang yang sedang bersedekah. Catatannya dia masih sedih. Tapi kalau dia senang, oh alhamdulillah sekarang nggak ada orang yang datang minta-minta saya. Duit aman ini, nggak berkurang. Ini dah. Laisa min ahli sidqi wal ikhlas, wa laisa min ahli quwwatir raghbah fi ma indallah. Wa laisa min badrin nufus. Fa iyyaka an tatakhallafa an salatil jamaah li ghairi udhrin najizin yumkinuka an ta'tadhira bihi baina yadillahi allamil ghuyub. Katanya beliau, fa iyyaka, hati-hati kamu meninggalkan salat jamaah tanpa ada udzur yang pasti, yang mana yumkinuka an ta'tadhira, yang mana kamu mungkin beruzur dengan udzur tersebut, dengan alasan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati kamu nyari alasan-alasan yang alasannya itu alasan-alasan lemah, ya. Alasan-alasan yang cuma dicari-cari alasan, ya. Bohong, dusta, ya. Kenapa? Misalkan kalau ente ditanya di hadapan Allah nanti, kenapa ente nggak sholat? Ente mau jawab apa? Kenapa ente nggak sholat berjamaah? Ente mau jawab apa? Ya. Sedangkan ente nggak bisa dusta di depan Allah. Di hadapan Allah ente nggak bisa dusta. Ente mungkin bisa dusta dengan teman ente, dusta dengan guru ente, mungkin ente bisa. Tapi kalau di hadapan Allah ente nggak bisa berbohong. Ya. Semuanya ada saksinya. Kira-kira ente kalau nggak sholat, kemudian ente cari alasan itu pantas nggak disodorkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah, ya. Kalau pantas ya silahkan, tapi kalau nggak pantas ya udah, hati-hati, kata Imam Al-Hayyudullah bin Ali Al-Haddad. In badalakal qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi dinin wa dunya fakhruj ila al-masjid awqata shalah litusalliha fi jama'atin, ya. Wa in badalakal qu'udu fi baitik, kalau seandainya badalakal qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi din wa dunya, ya. Kalau seandainya kata kamu itu, menurut kamu itu duduk di rumah itu suatu perkara, kamu melihat di situ ada suatu kebaikan, maslahat buat kamu di dalam urusan agama, urusan dunia, buat kamu itu maslahat untuk duduk di rumah aja, ya. Tapi tetap kalau fakhruj ilal masjid waktu awqata, ketika sholat 5 waktu, kamu keluar masjid untuk sholat berjamaah. Au khudh ilaika man yusalli ma'aka fi baitik walau wahidan, atau kamu ajak satu orang sholat bersama kamu di rumah kamu meskipun hanya satu orang, hatta taslama minal haraji, agar kamu selamat dari haraj, beban dosa, wa tafuza bi thawab, kamu mendapatkan pahala berjamaah meskipun satu orang. Fa inna fadhal jamaah yahsulu bi imamin wa ma'mum, karena keutamaan berjamaah itu bisa didapatkan dengan imam dan makmum, satu makmum. Wa kullama kathuru kana afdal, lebih banyak makmumnya, lebih afdal juga salatnya. Wa tazku salatu wa yazidu thawabuha khalfal a'immah min ahli al-khairi was salah wa tarjahu ala salah khalfa man laysa bihadzal wasfi. Ya,
Sholat itu kalau kita sholat berjamaah, ya imamnya itu orang baik, orang soleh, itu bagus. Lebih afdal daripada kita berimam sama orang yang bukan orang soleh, orang andalan. Tapi kan kita nggak tahu. Ya. Apalagi kita hanya sekedar datang numpang sholat di perjalanan, kita nggak tahu ini orang soleh apa. Husnudzon aja udah. Ya. Husnudzon aja. Jadi ente tahu, oh ini imamnya koruptor nih. Ada makmum atau imam yang biasa, ya udah dengan yang itu, yang lain. Ada orang soleh, sama orang soleh imamnya. Wa tarjahu wa tazku salatu wa yazidu thawabu khalfal a'imah min al-khair was salah. Salat itu menjadi bagus, menjadi top, pahalanya bertambah kalau di belakang yang imamnya itu min al-khair was salah. Orang baik, orang soleh gitu. Wa tarjahu ala salah khalfa man laysa bihadzal wasf. Salat seperti ini bisa mengungguli salat orang yang imamnya itu tidak memiliki kriteria seperti ini. Fayambaghi an tataharra wa tajtahida an tusalliya khalfal a'immah al-ma'rufin bittaqwa. Maka hendaknya kamu itu berusaha untuk sholat di belakang imam yang diketahui, dikenal dengan ketakwaannya. Hadza min haitsul afdal wal aula. Ini dari segi sholatnya itu bisa menjadi lebih afdal. Sholat ini bisa jadi lebih afdal, lebih mulia. Seperti itu. Wa illa kalau tidak, ya sholat sama siapa aja udah. Ya mau orang soleh, orang toleh, mau orang bejat sama orang baik. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, kalau bisa, ente belakang imamnya dari orang baik, orang soleh. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Sallu khalfa barrin wa fajir. Dan Nabi SAW, sholatlah kamu di belakang orang baik atau orang fajir, yang nggak baik. Allah Taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta